Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat bersekutu di dalam persekutuan yang indah pada ibadah Minggu Keluarga saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Memasuki bulan Agustus tahun 2020 ini, kita dihantar dengan tema bulanan HKBP, Merdeka dari Kegelapan. Seiring dengan peringatan kemerdekaan negara kita diingatkan karena pertolongan Tuhanlah kita beroleh keselamatan dan kemerdekaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, berilah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Betapa kita tidak bersyukur kepada air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah.
Hukum Taurat dalam ibadah Minggu Keluarga hari ini tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, karena pada bulan Agustus ini kita akan merayakan peringatan Hari Kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Di tengah banyaknya ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, terutama pandemi virus corona saat ini, kita diingatkan supaya kita selalu berdoa agar Tuhan selalu memberkati bangsa dan negara kita ini, memberikan kesembuhan, damai sejahtera, dan kemakmuran. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu selalu ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kita juga bersyukur karena Yesus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut. Firman Tuhan mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dengan kemerdekaan itulah kita dijadikan menjadi hamba Allah. Kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya Yesus Kristus, Kaulah andalanku, sumber kemerdekaan rohani yang hidup. Engkaulah sumber berkat, sukacita, dan pemimpin dalam keluarga kami. Kemerdekaan yang kita terima itulah yang hendaknya menghantar hidup kita untuk semakin taat kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mampukan kami Tuhan bersama dengan keluarga untuk selalu mengisi hidup keluarga kami dengan cara hidup yang senantiasa mengarahkan pandangan kepada Kristus. Kemerdekaan yang diberikan sebagai anugerahnya bukan merupakan alasan bagi kita untuk berbuat dosa, tetapi sebaliknya justru menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan godaan dosa dan bahkan untuk meneruskan kemerdekaan tersebut dalam keluarga dan kepada orang lain.
Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk mengalahkan dosa dan keinginan semu dunia ini, sehingga kita kuat dan menang. Sekalipun silih berganti pergumulan hidup datang menerpa kehidupan kita, Yesus memerdekakan kita, Dialah kekuatan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, terangi jiwa dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memisahkan yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin.
Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel yang ditetapkan pada ibadah Minggu Keluarga hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita akan membacanya secara responsoria. Kami akan mulai membacanya dari ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 5 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 hingga ayat 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan,
karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, topik minggu kita hari ini adalah melawan suap dan korupsi. Maka gigihon sisip dohot korupsi. Berbicara tentang suap atau korupsi, tentu kita tidak boleh lepas dari apa yang disebut dengan uang atau hepeng. Tidak bisa dipungkiri memang semua orang pasti memerlukan uang. Apapun yang kita inginkan boleh kita beli kalau ada uang. Mau makan enak di restoran mewah boleh, asal ada uang. Mau beli kebaya model Syahrini boleh, asal ada uang. Mau beli jas model yang dipakai Donald Trump boleh, asal ada uang. Mau beli sepatu model Hotman Paris ada berliannya marhilok kilong, itu juga boleh, asal ada uang. Mau ke Amerika, Australia, Afrika, Antartika, kemanapun boleh, asal ada uang. Mau ke benua manapun boleh, Benua Toru, Benua Tonga, Benua Holding bisa, asal ada uang. Hanya satu benua yang gratis, Benua Gijang, angguedang pula rekuk hebeng. Dalam artian dengan uang kita mampu ke sana kemari, dengan uang kita mampu mau ini dan mau itu. Itu sebabnya banyak orang beranggapan bahwa uang adalah segala-galanya. Money is everything. Sementara pepatah Tiongkok berkata uang memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa uang manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang hendak kita lihat di sana? Uang itu telah menjadi sesuatu yang sensitif dalam kehidupan manusia. Uang mampu mempengaruhi hidup manusia, padahal dia adalah benda mati. Uang juga mampu menjadi kepentingan, menjadi sesuatu yang dibutuhkan hidup manusia. Tetapi di sisi lain, dia juga mampu menjadi masalah besar bagi hidup manusia. Dan hal itu jugalah yang disinggung oleh teks khotbah minggu hari ini. Agar berhati-hati terhadap uang yang mampu melahirkan masalah besar dalam hidup kita, bahkan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mengapa jatuh ke dalam dosa? Karena uang mampu membuat buta mata kita, membuat kita membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, sebagaimana tadi sudah kita baca dalam teks khotbah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum sampai ke sana, dalam Alkitab bahasa Indonesia kalau kita perhatikan, teks ini diberi judul Peraturan tentang Hak-Hak Manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan patik nasu jadi mardikan. Kalau kita memperhatikan lagi dari ayat 1 hingga ayat 9, ada 9 kali kata atau seruan jangan. Jangan, jangan, dan jangan. Dan itu adalah seruan yang diberikan langsung oleh Allah bagi umatnya ketika itu. Dalam artian, melalui teks ini sesungguhnya Allah ingin menyampaikan dan memberitahukan kepada semua umat bahwasanya setiap orang, siapapun dia, punya hak dalam hidupnya. Kalau dalam hukum negara, inilah yang disebut dengan HAM, hak asasi manusia. Dalam rangka menjamin hak-hak setiap orang itulah, pertama-tama Allah berseru dalam ayat 1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong dan jadi para ratomu barita gap-gap. Dan di ayat 7 diulang kembali, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Sai paholang ma ho sian hata gap-gap. Seruan ini
ingin mengingatkan agar setiap orang berkata jujur. Berkata apa adanya, bukan ada apanya. Ingat, hanya orang jujur yang mampu berkata benar jika itu benar, salah jika itu salah. Hanya orang jujur yang tidak mau membelokkan hukum. Bahkan orang miskin sekalipun tidak akan dia bela kalau memang dia terbukti bersalah. Dan itu yang dimaksud dari ayat 3 tadi. Jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Bapak Ibu, hati-hati untuk memahami ayat ini. Kalau tadi dikatakan jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya, bukan berarti kita tidak boleh peduli kepada orang miskin, bukan. Tetapi yang mau dikatakan, jangan hanya karena rasa kasihan kita menjadi membelakangkan kebenaran. Jangan sudah jelas-jelas dia terbukti bersalah, tetapi karena dia miskin, kita memiliki rasa iba, kita memiliki rasa kasihan, lalu kita bela seolah-olah dia tidak bersalah. Jangan, itu tidak dikehendaki, itu tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi katakanlah, benar kalau dia benar, salah kalau dia salah, tanpa memandang status ataupun kedudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, teks ini mengingatkan agar jangan jemu berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya kepada teman, bukan hanya kepada sahabat, tetapi kepada musuh pun kita disuruh untuk berbuat baik. Perhatikan ayat 4 sampai ayat 5 teks kita. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Ulahon nadenggan maradop pemusum. Borak nayate. Garu turungan niba dang setar bahid dope terus mangulahun naringgan. Bahapa lagi matu musuh. Kan itu. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sama seperti perkataan Yesus dalam Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada semua orang yang membenci kamu. Haholongi mamusum, naringgam ma bahek kamu, tu namak kosomiham. Jalahu pikir, lah sodo tong jamita na di hari minggui, di minggu na salpu. Di ngotamu do petae, turpu jamitai manang nong lupa do. Ahadiro di sini. Patik nai baru hulia hotohamu, naing masih haholongak kamu. Aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Alani, kasihilah semua orang tanpa pandang status, tanpa pandang muka, tanpa pandang kedudukan, dan selalulah berusaha melakukan yang terbaik. Ingat Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nauboto mabahin naringgan alaidang diulahon, na mardosa ma ibana disi. Alani asa unang mardosa ho, molo dibotoho na denggan ulahom mai. Yang ketiga, teks ini mengingatkan, jauhilah suap atau korupsi. Apa itu suap? Apa itu korupsi? Saya rasa kita semua sudah tahu, dan saya tidak perlu menjelaskannya lagi kepada kita. Tetapi yang mau saya katakan, ternyata tindakan atau perbuatan suap maupun korupsi bukan adanya hanya di zaman sekarang. Tetapi jauh pada zaman perjanjian lama pun hal ini sudah terjadi. Dan ini adalah salah satu tindakan atau perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mengapa tidak berkenan di hadapan Allah? Karena perilaku yang demikian sudah bertentangan dengan asas keadilan, asas kebenaran. Mengapa?
Tadi saya sudah katakan, suap itu mampu memutarbalikkan fakta. Suap itu mampu menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Suap itu mampu membuat buta mata kita sehingga kita tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang lurus, mana yang bengkok. Kita tidak tahu karena apa? Karena sudah buta. Dan tidak dapat dipungkiri, orang yang mau menerima suap bisa dipastikan dia adalah orang yang cinta akan uang. Itu sudah pasti. Dia adalah orang yang menjadikan uang segala-galanya dalam hidupnya, yang menjadikan uang sebagai ukuran standar kebahagiaannya, sehingga hal apapun akan dia lakukan, segala cara akan dia halalkan hanya untuk uang. Hati-hati, Alkitab jelas mengatakan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Ura ni nasa hajahatodo, roha na holongan dihebeng. Karenanya jangan pernah terima suap dan jangan pernah korupsi hanya demi uang, uang, dan uang. Ingat, hidupmu tidak bergantung kepada uang, tetapi bergantung kepada Tuhan. Hidupmu tidak ditentukan oleh uang, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Jadi unang loas hepeng nama ngatur, nama ngarajai ngolum. Alai ikok kosa diri do, nama ngatur jala mangarajai hepengi. Anggo nama ngatur ngolum, anggo nama ngarajai ngolum, hola sada do, ima dewata. Sekali lagi, tidak ada gunanya punya banyak uang, punya banyak harta, kalau itu diperoleh dari hasil yang tidak benar, hasil kejahatan, hasil ketidakadilan, hasil suap atau korupsi. Ayaha magunana liat portibio taomo anggo magodo todita. Berjalanlah di jalan kebenaran, hiduplah jujur, teruslah berbuat baik, jauhilah suap dan korupsi. Amin. Terima kasih atas sapaan firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus yang membimbing dan menguatkan kami untuk menghidupi firman Tuhan, agar kami boleh berjalan di kebenaran yang sudah Tuhan firmankan kepada kami pada hari ini. Kuatkan kami seluruh umat-Mu menjalani masa-masa hidup kami, terlebih di tengah-tengah kesulitan yang harus kami hadapi hingga saat ini, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.